Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fauziah dari jurusan Sosiologi UBB semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai olah data statistik, yaitu analisis regresi linear berganda. Jadi kita akan mendapatkan 4 variabel nanti dari judul, yaitu pengaruh kepercayaan, kerjasama, jaringan sosial, terdapat peningkatan produktivitas pertanian lada. Jadi di sini akan ada variabel pertama yaitu kepercayaan, kemudian variabel kedua kerjasama, dan kemudian variabel ketiga jaringan sosial, dan variabel terakhir yaitu produktivitas. Jadi ini merupakan contoh kuesioner Likert variabel kepercayaan. Ini merupakan data hasil dari penyebaran kuesioner variabel kepercayaan beserta jumlahnya yang sudah diolah. Dan ini merupakan data hasil kerjasama dan data hasil dari penyebaran kuesioner variabel jaringan, dan terakhir data hasil dari penyebaran kuesioner variabel produktivitas. Jadi semua data ini harus dipindahkan ke Excel dulu untuk mempermudah kita memasukkannya ke SPSS nanti. Ini merupakan data yang sudah dipindahkan ke Excel yang sudah saya rangkum. Jadi, kita masuk ke SPSS, mengetik variabel view terlebih dahulu. Pada nama, klikkan B1 hingga B15 sesuai butir soal, beserta totalnya. Pada desimal, klikkan dengan angka 0 semuanya, agar nanti tidak ada hasil koma. Diubah dengan 0. Setelah itu, kita klik data view, kemudian kembali ke Microsoft Excel. Setelah itu, salin semua butir soal beserta totalnya, karena datanya akan dipindah ke SPSS di data view tadi. Paste. Kemudian, kita perlu mengklik Analyze, Correlate, dan ke bivariate. Copy semua data dengan klik tanda panah, setelah itu ke kolom variabel, kemudian klik OK. Di sini kita hanya perlu menunggu output, dan ini outputnya sudah keluar. Ini dari uji pertama, yaitu uji normalitas atau validitas. Jadi di sini kita dalam output ini untuk menuju ke uji selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Pada masing-masing butir soal kita perlu menganalisisnya, yaitu di bagian SIG di totalnya. Apabila total dari butir soal melebihi 0,5 itu artinya valid, dan jika kurang dari 0,5 artinya kurang valid. Jika kurang valid maka hilangkan saja. Jadi misalnya seperti butir soal nomor 1, SIG-nya yaitu 0,989, itu artinya valid. Kemudian di butir soal nomor 2, SIG-nya 0,00, itu artinya tidak valid, dan begitu seterusnya ke butir-butir selanjutnya. Setelah itu, bagian yang valid ini sudah dirangkum di Excel, dan hanya terdapat 6 butir soal saja yang valid. Lakukannya hal yang sama tadi ke setiap variabel seperti kerjasama, jaringan, dan produktivitas. Caranya sama seperti kita melakukannya pada variabel kepercayaan ini. Kita perlu membuka file di new data untuk melanjutkan ke uji reliabilitas. Kemudian klik variabel view,
Dan pada kolomnya klikkan butir soal. Karena yang didapat tadi butir soalnya hanya sampai 6, maka ketikkan sampai B6 saja beserta totalnya. Pada desimal jangan lupa nanti kita ganti dengan 0. Kembali ke data view, kemudian kita ke variabel kepercayaan yang sudah dirangkum tadi yang valid, kita copy lagi datanya. Paste di SPSS bagian data view, kemudian ke analyze, pilih scale dan reliability analysis. Lakukan yang sama seperti awal, copy semuanya ke items, kemudian klik OK. Dan ini adalah output dari uji reliability. Yang didapat Cronbach's alpha-nya 0,624. Kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas. Lakukan new file, pada file bukan new data, variable new, variable view, ketikkan x1 yaitu variabel pertama, x2, x3 dan y1. Desimal ganti dengan 0. Kemudian pada x1 yaitu variabel ke-1 yaitu variabel kepercayaan, dan x2 variabel kerjasama, dan ketiga variabel jaringan, kemudian yang y itu produktivitas. Kemudian kita klik ke data view dan kembali ke Excel. Nah, di sini kita cukup mengcopy jumlahnya saja. Pada X1 sesuaikan dengan tabel ya, tadi kan X1, jadi sesuaikan di X1 juga di SPSS. Sekarang kita ke kerjasama atau X2, copy juga, sesuaikan lagi X3, totalnya saja. Dan yang terakhir Y1. Kemudian kita lanjutkan ke analyze. Setelah itu collinearity, regression, kemudian linear. Kemudian pada tabel produktivitas, karena hanya ada Y1, dipindahkan ke dependent, dan X1 hingga X3 dipindahkan ke independence. Kemudian kita ke statistics, klik bagian collinearity diagnostic, dicentang, kemudian klik continue dan OK kan, maka akan keluar hasil dari output uji ketiga yaitu multicollinearis. Selanjutnya kita ke bagian file lagi untuk memulai uji selanjutnya, yaitu uji hetero. Buka new data, variable view, ketikan yang sama seperti tadi, yaitu X1 untuk variabel pertama, X2 untuk variabel kedua, X3 untuk variabel ketiga, dan Y1. Gantikan desimal dengan 0.
Lalu labelnya dinamai kepercayaan, kerjasama, jaringan, dan produktivitas. Klik data view, copy juga totalnya di setiap variabel tadi, variabel yang sudah diringkas tadi. Cukup copy total. Lagi sesuaikan di X2 tadi, copy totalnya saja. Sesuaikan di SPSS. X3. Dan lagi yang terakhir adalah Y1, sesuaikan juga. Yang terakhir kita pergi ke analyze lagi, ke regression, linear. Nah, lakukan hal yang sama. Produktivitas kan ya hanya satu, jadi pindahkan ke dependent, dan seluruh X pindahkan ke independent. Klik plots, kemudian yang ZPRED pindahkan ke kolom X, dan SRSID pindahkan ke kolom Y. Kemudian klik continue, dan terakhir klik OK untuk mendapatkan output dari data terakhir, yaitu uji hetero. Nah, ini merupakan output dari uji hetero berupa titik-titik pada kolom kotak-kotak ini. Jadi kita sudah mendapatkan output dari semua uji dari olah data statistik yang kita lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan.